Selamat pagi buat kita semuanya. Haleluya. Bulan yang baru, di tahun ini bulan yang kelima. Dan saya percaya saudara, Tuhan yang maha baik itu sedang mengajari kita. Ada satu tema firman Tuhan yang hari ini saya akan sampaikan. Kita buka dulu dari Markus 8. Markus 8 ayat 31 sampai 34 kita akan baca ayat firman Tuhan ini sama-sama. Katakan haleluya. Markus 8 ayat 31 sampai 34. Siapa yang sudah dapat boleh lambaikan tangannya supaya kelihatan. Sudah dapat semua boleh lambaikan tangan. Markus 8 ayat 31 sampai 34. Kita baca ayat firman Tuhan ini sama-sama. Wanita ayat yang ganjil, pria ayat yang genap dari judul di atasnya. Wanita terlebih dahulu 2 ya. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ayat 34 sama-sama kita baca 2 ya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Firman Tuhan pagi hari ini, saudara, saya beri tema memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Markus 8 ayat 31-34 yang kita baca barusan, saudara. Ada peristiwa yang dicatat ketika Yesus mulai berkata terus terang tentang penderitaan. Terus terang tentang penderitaan. Dia berkata apa yang akan jadi, dia akan dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Coba mari kita perhatikan sama-sama ayat 32. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Hebat ya, seorang murid menegur gurunya. Jadi kalau pendeta ditegur sama jemaat, itu udah ada dari zaman dulu, saudara. Kalau pemimpin kau ditegur sama anggotamu, itu udah ada dari zaman dulu. Katakan haleluya. Dan Petrus, dia menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Petrus gak siap dengan keadaan di mana cerita tentang yang keterus-terangan Yesus bahwa akan ada penderitaan. Petrus masih berpikir harusnya itu gak terjadi. Saudara, waktu saya baca ayat ini, saya mulai tergelitik bagaimana mungkin seorang Petrus yang luar biasa mendapat pewahyuan di atas ayat sebelumnya, di ayat di atas sebelumnya, bisa, saudara, tiba-tiba dia berpikir yang lain. Coba lihat ayat di atasnya, saudara. Di ayat 27 sampai ayat 30, ada peristiwa di mana pengakuan Petrus ini mendapat pujian dari Yesus. Katakan mendapat pujian. Dia berkata, "Menurut kamu siapa aku?" Semua orang salah menjawab. Murid-murid salah, hanya Petrus yang jawab yang benar. Dan dia berkata, "Engkau adalah Mesias." Dia dipuji, saudara. Bukan engkau yang mengatakannya, Petrus. Tetapi tidak berapa lama seorang yang mendapat pewahyuan. Makanya saudara, kalau kita dipakai Tuhan, pewahyuan setinggi apapun, dipakai karunia setajam apapun, jangan pernah bermegah diri. Katakan amin. Jangan selalu merasa benar.
Karena bisa saja, saudara, ada kondisi seperti Petrus. Coba lihat, saudara, yang tadi sudah kita baca. Nggak berapa lama dari pengakuan dia tentang Yesus, engkau adalah Mesias, Petrus yang sama menegur gurunya. Katakan haleluya. Dia menegur gurunya, hebat banget ya. Dia menegur Yesus, anak Allah itu, dan menegur dengan sangat keras. Dan dia mulai berkata, sekali-kali di ayat yang lain dia bilang, sekali-kali itu gak akan terjadi menimpa engkau. Mari kita lihat saudara, apa sih yang terjadi? Petrus, waktu dia menegur Yesus, ada teguran balik yang Yesus sampaikan. Yesus mengungkapkan sesuatu yang terekspos ketika keadaan kesulitan datang. Ketika kesulitan datang, penderitaan datang, di situ kelihatan mentalnya Petrus. Katakan haleluya. Ternyata dia nggak siap untuk menderita ikut Tuhan. Ada banyak orang nggak siap saudara menderita ikut Tuhan. Saya ajak kita saudara perhatikan ayat 32. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang muridnya, ia memarahi Petrus. Yesus memandang kepada Petrus, tetapi lihat perkataannya ditujukan ke siapa? Kepada iblis, benar nggak? Dia memandang murid-muridnya, dia menegur Petrus, tapi ungkapannya disampaikan kepada iblis. Enyahlah iblis. Enyahlah iblis. Petrus yang mendapat pewahyuan, tiba-tiba pikirannya bisa dimasuki oleh pikiran dari iblis. Ingat saudara, pertama kali kita terpisah dari Tuhan, manusia pertama, keluar dari Taman Eden, itu dimulai ketika pikirannya disusupi oleh perkataan si ular tua. Haleluya. Itu sebabnya betapa pentingnya kita untuk berhati-hati. Istilahnya saudara, kalau pikiran ini adalah kotak penyimpanan, engkau harus hati-hati. Suara siapa yang kau izinkan masuk tersimpan di memorimu. Haleluya. Informasi dari mana yang kau simpan. Karena dari sanalah kita akan berekspresi. Katakan berekspresi. Pikiran kita ini tempat pertempuran. Pikiran ini saudara. Kadang-kadang ada banyak orang simpen di pikiran yang sebenarnya nggak benar, tapi baik. Contoh. Ada pameo nenek-nenek tua yang kadang-kadang kita masih simpen. Orang kejatuhan cicak misalnya. Haleluya. Kejatuhan cicak. Dia bisa tiba-tiba saudara, dia langsung kepikiran ada yang mati. Katakan. Ada yang pernah tahu ini? Enggak, saya mah enggak, kakak aja tuh kayaknya. Itu sesuatu yang enggak benar, tetapi tersimpan di memori. Orang mimpi giginya copot. Siapa yang pernah? Giginya copot, terus ditanya sama orang, gigi bawah apa gigi atas? Betul enggak? Kalau ke dokter gigi dulu waktu anak-anak saudara, kalau giginya copot tuh, kalau gigi apa tuh saya lupa, harus buang ke atas genteng. Katanya biar dia numbuh ya kan. Ada yang bilang ini harus dikasih ke peri gigi. Saudara, banyak yang kelihatan baik tapi nggak benar. Katakan haleluya. Ada orang bilang begini, kalau nggak kredit kapan kita punyanya? Masalahnya yang kau kredit panci. Yang kau kredit sesuatu. Dan banyak orang mulai mengkredit tapi nggak punya iman. Banyak orang mulai memaksakan diri mengkredit. Kelihatannya baik loh. Orang bilang gini, udah waktunya kamu punya mobil, udah waktunya kamu punya rumah. Tapi kita sendiri sebenarnya nggak punya kesanggupan. Nanti di ujungnya saya akan sampaikan. Apakah slide-nya bisa dibuka? Ceritanya lagi belajar. Beri tepuk tangan dong. Udah. Tapi nggak tahu ini menyusahkan multimedia karena yang bikin amatiran. Memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Coba selanjutnya. Pikiran kita adalah tempat pertempuran. Di sini saudara, di sini.
Anda bersuka cita apa enggak ditentukan di sini kok. Katakan haleluya. Ada orang saudara, satu hari pernah, itu bisa salah sangka loh. Pernah ada kejadian, saya lupa tuh kapan ya saudara. Ada orang kasih sesuatu sama saya. Padahal itu saya pesen dan bayar. Tapi ini makanya saudara, saya kalau dapat apa-apa dari jemaat gak berani posting. Mohon maaf kalau yang minta diposting gak usah kasih. Karena itu bisa melukai orang lain. Orang akan bilang gini, pantes kakak baik sama dia. Kalau ketemu dia hangat, dicipika-cipiki. Oh karena sering dikasih. Padahal sekali doang dia ngasihnya. Satu hari ada pemberian dan ada seseorang melihat. Tiba-tiba, ingat saudara ya, habis ibadah. Tiba-tiba pikirannya berkata, oh pantes kakak ramah banget sama orang ini. Orang ini suka ngasih persembahan orang majus. Anda pernah nggak tiba-tiba Anda tuh, dan itu mengganggu. Tiba-tiba kita bisa nggak damai. Pikiran kita adalah medan pertempuran. Katakan amin. Engkau mendapat satu promosi, engkau mendapat tanggung jawab di pekerjaanmu. Tiba-tiba engkau bisa antipati dengan temanmu atau atasanmu. Kalau ditanya, belum jelas apa masalahnya. Yang kita anggap benar atau yang menurut Tuhan benar. Patokannya firman, bukan pembenaran diri. Katakan amin. Itu sebabnya untuk pikiran kita perlu membaca firman Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya harus dikonfrontasi. Filternya apa saudara? Firman Tuhan. Filternya bukan apa yang enak menurut kita. Kita nggak boleh turunin standar firman Tuhan demi orang nyaman sama kita. Biar orangnya nggak pergi. Firman tetap harus ada di tempatnya. Katakan amin. Firman bukan pembenaran diri. Petrus punya pembenaran diri. Petrus ngerasa dia udah dapat pewahyuan tingkat tinggi. Di antara 12 muridnya, 11 salah loh. Cuma dia yang benar bilang, engkaulah Mesias anak Allah yang hidup. Yesus memuji dia di hadapan murid yang lain. Tapi lihat, ketika lengah, setan bisa masukkan pikirannya. Kenapa Yesus menegurnya kepada Petrus, tapi perkataan dia berkata, enyahlah iblis. Jagai pikiranmu. Jagai pikiranmu. Kalau pikiranmu mendatangkan kesusahan, bukan damai sejahtera, ada yang salah dengan pikiranmu. Haleluya. Bukan cuma yang baik. Kitab Yesaya bilang begini, jangan cuma cari yang baik, tapi apa yang benar. Haleluya. Selanjutnya lihat, kita akan Markus 8 ayat 33, kita akan fokus di sini saudara. Mari baca ayat sama-sama, Markus 8 ayat 33. 2 ya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, ada sesuatu yang tersembunyi di hati Petrus sekian lama ngikuti Tuhan. Ayat 31-32 Tuhan terus terang. Dan keterus-terangan Tuhan memancing keterus-terangan Petrus. Petrus punya hidden agenda. Petrus punya tujuan yang tersembunyi. Saudara, hari ini ketika dengar firman saya berdoa. Kita semua menghadapkan hati kita. Aku ikut Tuhan buat apa? Aku ikut Tuhan karena dia memang patut, dia rajaku, dia Tuhanku yang harus aku ikuti. Atau aku ikuti dia supaya hidupku nyaman. Coba lihat, baca. Kenyamanan manusia duniawi. Petrus cuma pengen yang nyaman. Makanya dia kaget waktu dibilang gurunya yang hebat ini akan mati, akan disiksa. Dia kaget. Firman Tuhan bilang begini ya saudara. Kalau engkau mau mengikut aku, nanti ayat 34. Ada syarat, judul di atasnya tadi adalah penderitaan. Tapi jangan salah saudara.
Dia bukan Bapa yang suka dengan kesusahan anak-anaknya. Dia bukan Tuhan yang seneng main-mainin kayak anak kecil mainin binatang piaraannya. Anda lihat gak? Dia banting kucingnya ke sana. Begitu kucingnya, anak kecil tuh kadang malah happy. Lihat gak? Piara kelinci, ditarik kupingnya. Dia malah ketawa, lucu katanya. Dia datengin lagi. Begitu kelincinya mati, dia merengek sama bapak ibunya. Minta beli loh. Bayar untuk sesuatu yang menyakiti. Kenapa? Karena dia gak ngerti. Betul gak? Anda mau marahi dia seperti apa kalau dia masih kecil? Paling kita cuma bisa ngomongi pelan-pelan. Bapak kita gak seperti itu. Dia maha baik. Penderitaan kita tuh ada tujuannya. Ketika saya siapkan ini saya ingat gini saudara. Karya penebusan Tuhan buat saya aja, buat saudara. Itu melewati penderitaan loh. Dia harus jalan via dolorosa. Dia harus mati di atas kayu salib. Kalau orang Kristen anti dengan penderitaan kesukaran, ada yang salah dengan kita. Karena penderitaan kita itu hanya akan membuat kita memuliakan Tuhan. Hanya membuat kita memuliakan Tuhan. Hanya akan membuat nama Tuhan itu diceritakan di dalam hidup kita. Haleluya. Perspektif yang benar akan membuat kita bisa melewati kesukaran. Saudara, keterus-terangan Tuhan memancing keterus-terangan Petrus. Yang terjadi di sini apa sih saudara? Sekian lama ikut Tuhan, ternyata Petrus masih mentah. Sekian lama jadi murid Tuhan, nyaksiin yang mati dibangkitkan. Nyaksiin orang 5.000 laki-laki diberi makan 5 roti 2 ikan. Dia lihat orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan. Orang sakit disembuhkan. Tapi itu gak membuat Petrus percaya. Petrus punya keinginan nitip hidup sama Tuhan. Katakan nitip hidup. Makanya begitu ngomong kesukaran, dia nolak, dia marah. Pertanyaannya hari ini, siapkah kita? Kadang kita ngomong gini kan ya, apalagi kalau mau nyampein firman Tuhan kan, jam pemberitaan firman. Bicaralah Tuhan. Kadang deg-degan loh kita ngomong gitu loh. Siapkah kita kalau Tuhan bicara terus terang kepada kita? Wong dapat pesan Tuhan, aku baik-baik aja dibilang lagi gak baik aja gak suka kita. Betul gak sih? Ada yang datang gini, kenapa sih aku dapat pesan Tuhannya gitu-gitu mulu? Perasaan gue juga udah baik. Saya suka bilang gini, ya udah baik, ya tenang aja ya. Iya kan? Tenang aja, kenapa jadi marah? Siapkah kita kalau satu hari, saudara, Tuhan terus terang tentang hidup kita? Gimana sih caranya kita bisa memikirkan apa yang dipikirkan Allah? Petrus gak mikirin, Yesus harus menderita mati untuk keselamatan banyak orang. Kalau orang hanya memikirkan kenyamanannya, makanya gak siap kalau diajak besuk. Kok nyambernya ke situ? Makanya gak kepikir besuk orang, apalagi gak ada hubungannya. Tapi orang yang memikirkan pikirannya Allah, dia tahu betapa beruntungnya hidupnya. Di tengah kesukarannya dia ingat orang lain. Di tengah penderitaannya dia ingat orang lain ada yang menderita. Di tengah kekurangan dia ingat ada orang yang kekurangan. Itu yang membuat saudara, ketika kita memikirkan pikiran Allah, engkau akan mengebaskan baju kesedihanmu. Belum ada uang sih. Kami ngalami sekian lama kemarin saudara. Tapi tangan gak boleh kosong kalau Tuhan suruh terulur. Itu yang namanya di kitab Efesus, supaya kamu mengerti pengharapan apa yang tersimpan pada janji panggilannya. Itu yang membuat saudara, badanmu sakit. Orang yang memikirkan pikirannya Allah, dia akan ingat orang lain yang sakit. Dia gak bilang begini, aku sakit kok gak ada yang besuk. Enggak. Bukankah Tuhan kita Tuhan yang maha tahu? Waktu engkau harus dibesuk, percayalah. Tuhan akan kirim orang untuk membesukmu. Percaya.
Makanya firman Tuhan bilang begini, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, dalam doa dan ucapan syukur. Petrus gak siap kehilangan Yesus. Bukan karena yang lain akan susah. Dia pikir dirinya yang susah. Dengerin jemaat GPI Kemah Pujian hari-hari ini. Tuhan akan bicara terus terang di tengah-tengah kita. Dia akan mengekspos yang masih di dalam ini loh saudara. Yang gak siap dikasih beban. Yang hanya pusing memikirkan diri. Ini tanda-tanda manusia akhir zaman. Mereka gak berpikir panjang. Berlagak tahu, ya kan? Makanya kalau ngomong panjang. Nanti dia sok tahu. Kalau orang ngomong dia gak boleh ketinggalan informasi. Dia juga udah tahu. Dan dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Pikiran Allah selalu memikirkan kita anak-anaknya. Pikiran Allah selalu saudara untuk orang-orang yang gagal, yang jatuh. Dia tetap memikirkan kita. Saya selalu bilang gini ya saudara. Kalau engkau punya hati, punya pikiran, memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Tuhan yang saudara saya sembah, Tuhan yang gak pernah berhutang. Dia gak pernah berhutang. Dia tahu membalas kepadamu. Oh iya, dia tahu membalas kepadamu. Banyak orang suka bilang begini, kok aku gak pernah sih kak dapat ekstra kayak gitu. Lu gak pernah ekstra pengeluaran juga? Betul gak sih? Karena kalau engkau lakukan buat Tuhan, bukan untuk pujian manusia. Karena firman Tuhan bilang gini, kalau manusia memuji udah sampai di situ doang. Sampai di situ doang balasannya. Tapi kalau engkau melakukannya kepada Allah yang tersembunyi itu, engkau akan dapat balasan dari dia. Haleluya. Perspektif yang benar akan membuat kita bisa melewati kesukaran. Katakan amin. Ada lagu yang bilang gini ya, tak selalu harikan panas, tak selalu juga harikan hujan. Kalau hujannya gede kebanjiran saudara, enggak usah sibuk pusing yang lain-lain. Saudara bilang besok pagi bangun airnya kering. Kalau harinya terik, kering, persediaanmu habis. Engkau udah berupaya kanan kiri gak bisa, tidur habis doa. Jangan tidur mulu. Kau harus bilang gini, aku harus tidur nyenyak karena besok aku akan lihat sesuatu berubah. Kadang-kadang saudara, kalau Tuhan gak diangkat, gak mati di atas kayu salib, bukan kadang-kadang ini benar. Kalau dia gak mati di atas kayu salib, gak ada yang namanya Roh Kudus dicurahkan, betul gak? Betul gak? Tapi kan perhitungan orang saat itu, sayang banget Yesus harus mati sih. Coba kalau Yesus pas disalib gitu tiba-tiba dia terbang, bukannya kekristenan tuh malah bagus? Iya kan, lebih spektakuler. Kenapa sih dia gak buat itu? Kita kadang ketawa yang ngomong gitu, bener gak sih? Tapi bukannya kita kalau ada masalah, kita selalu berharap instan kayak gitu, Tuhan tolong. Ada orang kekurangan uang, yang dicek rekeningnya aja. Orang lu gak pernah salurin ke rekening orang, gak bakal. Haleluya. Apa? Yang sini yang banyak, yang mana yang banyak? Supaya saudara kita lihat nih, kesukaran akan datang, katakan amin. Tapi ketika engkau lihat pengharapanmu di dalam Tuhan, engkau akan bisa melewati kesukaran. Ada waktunya kesukaran datang, tidak ada orang yang nemenin kamu. Kalau Pak Pendeta bilang, it's fine. Apa-apa. Aku ditemani Tuhan kok. Coba selanjutnya, lihat saudara. Gimana caranya sih kita bisa memikirkan apa yang dipikirkan Allah? Ayat 34, baca ayat firman Tuhan ini sama-sama. 2 ya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku,
ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Pertandingan terbesar kita bukan ngusir setan. Pertandingan terbesar kita, saudara, menaklukkan keinginan manusia duniawi ini loh. Pertandingan terbesar kita menaklukkan di sini yang namanya kehendak diri sendiri. Ada orang mengalami kesusahan bukan karena setan. Emang lu aja yang mau. Kata setan gini, gua mah cuma liatin. Lu aja yang mau milih jalan sendiri, betul gak? Terus Anda tengking-tengking setannya. Dalam nama Yesus, kata setan. Ya Tuhan, kan aku gak ngapa-ngapain. Banyak orang sudah diberi nasihat, tapi jalan terus. Jalan terus. Ada waktunya ya. Sebenarnya Tuhan mau. Dia mengekspos keadaan kita. Bukan lewat situasi. Dia pengen ekspos apa yang di hati kita. Apa keadaan yang hari ini kita terpuruk. Itu lewat firman. Katakan lewat firman. Lewat firman. Bilang kanan kiri lewat firman. Tapi waktu kita dengar firman, kita gak ngerasa diekspos. Harus diizinkan situasi datang. Dan kalau situasi yang mengekspos kita, itu bisa memalukan. Itu bisa menyakitkan. Bilang kanan kayak gini, lebih baik lewat firman aja. Amin. Amin. Saya bilang kepada beberapa orang, nggak selalu yang di sini, yang di luar. Saya bilang gini, apalagi sih yang mau dipertahankan? Nama baik. Orang udah digandolin setan kok pakai nama baik. Katakan sama-sama, peperangan saya bukan hanya melawan setan, tetapi menundukkan keinginan diri saya yang bertentangan dengan firman. Kalau besar pasak daripada tiang itu bertentangan enggak? Haleluya. Saudara, mobil kami ini sangat-sangat memberkati kami. Sebenarnya yang berkati suami saya, tapi saya ikut diberkati lah, kan ikut nebeng ya. Satu hari kami pergi ke daerah Serpong. Saya lihat di map, biasa co-pilot saya lihat masih 19 kilo. Dari tol ke tol, dari tol ke tol. Kami gak keluar, jadi tol terus. 45 menit dari rumah kami. Sayangnya saudara, di jalan masih 19 kilo lagi. Itu udah bunyi. Pertama, ngong, ngong, ngong. Ini di tol loh. Orang kecepatan tinggi ya kan. Ngong, ngong. Dari masang musik, suami saya matiin musik. Wow, itu gak pernah kejadian. Itu jadi perempuan gak boleh cerewet nanya-nanya. Lu tahu diri lah, baca situasi ya kan. Katakan amin istri-istri. Kalau udah lihat suami gelagatnya agak gimana, gak usah kau tanya-tanya, gak usah kau suruh dia bahas. Ngomong dong biar aku tahu. Saya ingat dimatiin saudara radionya, ini apanya, lagunya, musiknya dimatiin. Oh jarang-jarang, karena biasanya saya lama memulai jalan kalau naik mobil tuh harus nyalain musik. Itu yang bikin saya, ngapain sih harus pakai musik? Oh buat suami saya penting. Tapi kali ini saya pertama nanya gini, itu suara apa ya? Suami saya masih bilang, oh di belakang mungkin ada barang. Oh oke. Tapi waktu dia mulai matiin musik, gue tahu nih bahaya nih datang. Itu saudara di belakang ngong ngong ngong. Saya punya ketakutan apa? Berhenti nih di tempat nih. Aduh kecepatan lagi tinggi. Kalau suruh minggir, ini gimana ceritanya? Mobil derek, ibu-ibu langsung nyatet berapa lagi nih gitu kan. Itu sukacita agak berkurang loh bisa-bisa begitu. Dan kami akhirnya lihat nih 19 kilo. Tiba-tiba kami gak ngomong satu dengan yang lain. Kanan, kiri, dalam hati Tuhan. 16 kilo, 10 kilo sampai akhirnya nyampe. Beberapa orang ada saudara. Ini yang saya bilang, iblis tuh bukan tuan kita. Dia hanya penggoda kok. Dia godain kita.
Nggak ada omongan iblis yang harus kita turutin. Jangan bilang kepaksa aku ngikut setan. Enggak, dia bukan Tuhan kita. Tuhan kita itu Yesus, Raja segala raja. Iblis itu cuma penggoda. Masalahnya engkau gampang digoda apa enggak? Ada orang juga saudara, kasih dukungan ya. Kasih dukungan. Terus dia bilang ya ini bolehlah buat ke bengkel atau buat DP. Maksudnya jauh banget dari DP. Nah, dan ini terus terang ya saudara. Kami tuh apa kita jual aja ya? Toh kan mobil kami punya. Saya nggak bilang buat saudara yang lain ya. Kami ini hamba Tuhan. Saya bilang, bisa sih Pak. Berapa tahun? 3 tahun, 5 tahun, 2 tahun. Tapi saya mau bilang saudara, untuk hal itu aja nggak berani loh. Kami harus pastikan di dalam sini deal. Saya nggak bilang saudara yang nyicil itu salah, urusanmu. Masa aku yang suruh mikirin urusanmu? Kau ngambil, kau nikmati sendiri kok, giliran dosanya aku suruh. Kak, menurut kakak salah nggak urusanmu? Emang gue pikirin. Betul nggak saudara? Saya mau cerita ini ya. Di sini nih, aduh saudara, ngebengkelnya itu mahal. Kemarin suami saya hari Jumat atau hari Sabtu bilang ya, ayo mah kita jalan yuk. Kemana? Jalan aja. Lo kok tumben, saya bilang. Baru dari bengkel. Buang sesek buka jendela. Tapi apa saudara ngelihat mukanya kurang bersuka cita? Anda tuh harus ngukur penderitaan nih gini. Ini cuman bikin nama Tuhan dimuliakan kok. Nggak usah baper. Kalau kesusahan datang nggak usah baper. Katakan amin. Anda harus bilang gini, ini yang cuman bikin aku ntar bercerita tentang kebaikan Tuhan kok. Kenapa aku susah? Aku kan hamba Kristus. Betul gak sih saudara? Itu yang membuat sukacita tadi pagi doa pagi, Tuhan terima kasih. Kami ngelewati banyak pertolongan Tuhan. Apalah artinya cuma untuk rumah sama mobil Tuhan. Itu mah kecil. Waktu ngomong gitu tuh ya di hati tuh mempuncak semua harapan. Makanya perspektif yang benar, saudara akan membuat engkau bisa ngelewati kesulitan. Katakan amin. Pertarungan kita dalam menaklukkan keinginan daging kita. Coba lihat saudara. Yesus berkata, orang yang mau ikut Tuhan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, mengikut aku. Bicara menyangkal diri itu bicara saudara, kita menaklukkan keinginan, kehendak kita kepada jalan Tuhan. Dan itu setiap hari. Pikiranmu bisa diperbaharui oleh firman, tapi kehendak itu gak bisa didoain. Kehendak itu keputusan setiap hari. Katakan amin. Anak muda, kalau engkau mau bergaul baik atau enggak, itu kehendakmu. Mau firman ngomong kayak apa, mau tumpang tangan sampai rebah ngegelendong ke bawah. Saudara mau dari lantai 4 jatuh ke lantai 1 gak mati. Tapi kalau engkau berketetapan hati, gue tetap sama dia, itu urusanmu. Betul. Saya mau bilang gini, Tuhan mau terus terang. Buatlah keputusan yang ada di jalan Tuhan. Saya tulis begini saudara. Menyangkal diri bicara tentang menundukkan kehendak. Buat orang lain baik. Buat orang lain baik. Tapi buat kami belum dapat signal. Saya bilang gini, Tuhan, kami tuh gak menderita kok ternyata. Saya bilang gini, sama anak saya bilang, wong kamu liburan, mama gak pernah siapin budget liburan, bisa liburan ya? Kalau mau posting mah kita gak kalah sebenarnya. Cuman posting. Saudara, cobalah ingat kebaikan Tuhan. Ingat, ada lagu bilang gini, hitung berkatmu satu-satu, maka engkau akan kagum akan kasihnya. Lihat, penyangkalan diri kita seperti seekor kuda liar. Kuda liar yang hebat, yang kuat, yang canggih, tapi dia gak berguna kalau gak ada satu orang yang mengendalikan dia. Amin. Kuda liar yang kuat,
yang hebat kalau nggak dijinakkan nggak ada artinya. Kalau engkau bilang ngerti firman, kepala kita penuh dengan firman, tapi nggak menyerahkan tali kekangnya sama kebenaran, nggak ada artinya. Itu sebabnya dengerin firman Tuhan, sabotase jiwa, penjara jiwa. Itu bicara tentang pikiran dan perasaan. Dan hari ini kita bicara tentang kehendak. Lihat saudara, kuda yang dijinakkan, kemauannya udah ditaklukkan. Ada orang banyak ya saudara, lagi ribut ngomongin perpuluhan. Saya bilang 100% tuh milik Tuhan kok ya kan. Kenapa cuma 10% lu omongin? Iya kan? Oh nggak boleh, nggak ada itu perpuluhan. Saya ditanya satu orang yang saya layani, dia bilang ini, Kak, itu gimana perpuluhan itu? Di gerejaku itu nggak diomongin. Saya bilang, lah emang cuma 10% punya Tuhan kan 100%. Gimana kau dibilang gini, jual rumahmu, taruh di kaki Rasul. Itu lebih sesat lagi ntar kita bilang. Coba lihat menyangkal diri. Kalau kuda itu saudara, dipegang tali kekangnya, capek dia. Dipecut, lari gak dia? Dia mau lari, ditarik tali kekangnya. Berhenti gak? Berhenti. Tergantung siapa? Yang megang kendalinya. Hari ini kalau engkau mau memikirkan apa yang dipikirkan Allah, engkau harus menyerahkan kendalinya kepada kebenaran firman yang adalah Allah sendiri. Katakan amin. Katakan amin. Anda mau liar, mau main sesuka-sukanya. Ada kebenaran di sini. Ada kebenaran yang bunyi. Ada orang bilang gini, ya saya pacarannya emang gini gayanya. Ada kebenaran yang sini. Bukan aturan gereja, kebenaran yang di sini. Oh saya dari dulu orangnya begini. Saya emang gak mau diajak repot-repot. Ada kebenaran yang di sini. Kita gak diatur hanya oleh aturan, tetapi firman kebenaran itu membuat kita menyangkali keinginan kita. Selama kita hidup di muka bumi, selalu saudara, ada yang namanya pertandingan menaklukkan keinginan manusia duniawi kita. Katakan haleluya. Itu sebabnya menyangkal diri, memikul salib. Salib yang diceritakan bukan salib tentang diri sendiri. Kalau engkau udah menyangkal diri, yang engkau pikul itu salib tentang orang lain. Engkau bisa pikul kesusahan orang. Gimana mungkin kau bisa pikul kesusahan orang kalau kau gak bisa menyangkali dirimu? Katakan amin. Saudara, menundukkan keinginan kita itu diperlukan kemurnian. Pak Gembala sampaikan ya. Zakeus, saudara. Dia mengalami kemurnian itu tentang keuangan. Tentang kejujuran. Dia gak ngomong hubungan, kejujuran. Keuangan. Tapi Maria Magdalena, perempuan pelacur yang dibebaskan Tuhan. Dia pertandingannya, kemurniannya bukan uang. Dia harus menjaga hubungannya. Supaya roh jahat yang udah keluar daripadanya gak masuk lagi. Hari ini saya percaya waktu saya nyampein ini. Di hati kita nih ada gema kok. Kemurnian kita gak disuruh semua firman kita tahu. Enggak kok. Di hati kita nih ada gaung yang keluar kalau firman disampaikan. Ada orang ya, kita ngomongnya tentang penginjilan, tapi kok dia dapat berkat. Kamu diberkati kenapa? Iya saya diberkati, saya percaya. Uang sekolah anak saya, loh kok uang sekolah? Lagi cerita penginjilan. Kenapa? Karena itu yang di hati dia firman, keluar. Hari ini ayo kita bawa hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pikirkanlah apa yang dipikirkan Allah. Katakan amin. Pikirkan apa yang dipikirkan Allah. Buat kita sendiri saudara. Bagian mana yang hari ini firman ngomong? Buat Yudas. Kenapa ya? Yudas gak jatuh soal hubungan loh. Tapi Yudas jatuh soal uang. Ada kok firman yang spesifik tuh ngomong kok sama kita. Saya berkali-kali saudara. Soal uang tuh gak selalu bilangin udah menang. Jangan satu orang pun bermegah begitu.
kita tuh harus berwaspada, berdiri tegak. Setelah selesai semuanya, engkau tetap tegak berdiri. Tetap tegak berdiri. Hari ini teman-teman, ambil keputusan. Jangan biarkan waktu berlalu dan kita tetap memegang kendali untuk pikiran dan kehendak kita sendiri. Coba lihat saudara selanjutnya. Mari baca sama-sama. 2 ya. Kehendak melalui penyangkalan diri, tidak instan, melewati latihan. Katakan amin. Yang kedua, penyangkalan diri katakan amin. Jadi kalau nggak baca firman tiap hari, bisa nggak ngikutin jalan Tuhan? Bisa nggak? Bisa. Wong udah baca firman aja bisa nggak ngikutin? Apalagi yang nggak baca firman. Katakan haleluya, lambaikan tangan dulu sama-sama. Biar saya lihat saudara mendengar, mengerti, memahami, tapi engkau yang buat keputusan. Katakan amin. Ada banyak orang selalu kasih alasan kesibukan. Tapi dia akan selalu juga paling depan minta ditolong. Saya selalu bilang gini ya, hidup ini kan apa yang kita petik itu apa yang kita tabur ya. Betul gak sih? Ya, aku memetik apa yang aku tanam. Kalau aku ngomong sibuk sama Tuhan, iya Tuhan sih maha kasih. Oh kita tuh paling jago lah kayak gitu. Tapi Tuhan bisa gak bilang, aku lagi sibuk nak. Atau Tuhannya kan bukan kakak. Kalau kakak memang begitu. Iya emang aku begitu. Percaya saudara. Waktu engkau melakukan sesuatu, ingat. Itu muter kok ntar. Nyampe lagi kok. Betul gak? Nyampe lagi kok. Makanya sangkali dirimu. Sampai nanti engkau melihat. Yang engkau sangkali itu saudara. Pertamanya aja kok gak enak. Ada orang yang berat badannya turun drastis ya. Ditanya. Kok bisa sih? Makannya rebus-rebusan. Widih kita langsung. Mana bisa gue pagi-pagi udah telur ceplok. Goreng. Telur dadar nasi uduk. Lu apa? Labu siam. Aduh bukan makanan. Telur direbus. Sayur direbus. Enggak lah gitu. Tahu gak saudara? Satu hari orang itu udah ngelewatin masa. Pertamanya pasti dia gak enak. Anda goda bisa gak jatuh? Bisa dong. Saya ketemu sama teman hamba Tuhan ya. Udah gak makan gorengan karena lagi kolesterolnya tinggi. Ajak ketemu kita diajak makan es krim. Saya nggak tahan saudara siang-siang ada lihat tukang gorengan di luar. Aku beli gorengan. Saya nggak tahu kalau dia nggak boleh makan gorengan. Saya taruh di meja. Saya makan enak ayo makan gitu. Sambil makan terus dia bilang gini. Istrinya kan sama saya suaminya sebelah suami saya dia bilangnya. Boleh kali ya 1-2 minggu. Suaminya udah ngeliatin aja gitu. Dia bisa loh. Tapi kalau udah sebulan dia lewatin, tiba-tiba dia gak bakalan mau loh. Tiba-tiba perutnya nolak. Betul gak sih? Udah gak enak. Anda tahu menyangkal diri tuh kayak gitu. Pertamanya menjerit dagingmu. Pertamanya gak enak. Kuno, kolot, gak gaul, gak keren. Tapi lama-lama engkau akan tahu yang ini gue udah gak nyaman. Spiritnya udah gak sama. Engkau akan pisahkan dirimu dari pergaulan-pergaulan yang engkau tahu, ini enggak lah. Saudara saya bergaul juga kok. Saya punya banyak teman hijabers. Bisa nongkrong, bisa karaoke lo mereka. Tapi saya tahu, saya harus jaga diri saya. Gak harus temennya, orang gereja doang. Bang Mawel orang kematian mulu dia temenin orang berduka. Malaikat pencabut nyawa udah sering dia lihat lalu lalang sih itu. Oh kalau malaikat pencabut nyawa itu Kak Ellen yang lihat. Bang Mawel bagian penyelesaian ke bumi. Tapi saya mau bilang saudara. Anda dan saya harus menjaga dirimu. Menyangkali. Dengerin anak muda. Malam minggu nih. Mau pendetamu khotbah cuap-cuap. Wah abang mah kesaksiannya itu aja ya. Saya dulu. Nah,
Waktu kerja, jam 5 saya cari Tuhan kalau hari Sabtu. Saya menyembah Tuhan. Dalam hatiku sih, ini anak-anak weruh gak ya? Terus saya tanya yang pada libur, baru bangun kak? Aduh udah jam 8, jam 9 dia baru bangun. Kenapa? Karena itu keputusan. Betul gak? Aku tak dengar. Pak Gembala jam 3 pagi, Tuhan lawat umatmu, disebut lagi namanya satu-satu. Ya ampun, orangnya masih tidur ngileran, suami gue udah doain. Yang khotbah di sini, kenapa kalian lihat abang? Yang khotbah di sini. Tapi keputusan, katakan keputusan. Mau orang ngomong engkau harus begini, keputusanmu yang jadi. Itu sebabnya penting buat keputusan yang terbaik, taruh di tangan Tuhan. Ada orang kalau ketemu, udah doa pagi belum? Iya sih kami udah rencanakan. Gile, dari tahun kapan lu rencana mulu? Boleh dong pengkhotbah terus terang? Dari tahun kapan lu rencana doa bareng? Bentar lagi tsunami datang, gak sempet doa bareng. Katakan haleluya. Anak muda, jangan ketawa-ketawa doang kau, ajak orang tuamu doa. Gimana mau ajak orang tua doa, diri sendiri gak doa? Katakan haleluya. Akan ada waktu yang sukar datang. Tapi kehendak yang udah ditaklukkan, kau bisa dengar arahan Tuhan. Kau bisa dengar apa? Ada orang-orang yang bersaksi, dia mau pergi ke satu tempat, satu hari. Roh Tuhan tuh suruh dia gak pergi loh. Selamat dia dari celaka. Anda tahu banyak celaka, orang mati sebelum waktunya. Karena gak mau dikasih tahu. Betapa pentingnya menaklukkan keinginan. Itu bukan untuk merugikanmu, justru menguntungkanmu. Amin. Amin. Latih dirimu untuk menyangkali. Buat keputusan, kehendak yang ada di jalan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Gak nyaman kak, bangun pagi-pagi. Abang kalau lagi doa tak lirikin. Aku sambil lihat. Oh malaikat. Kasihlah kecoa itu di ke si Juanda itu dulu kayak dulu lagi. Aku bilang. Oh Tuhan. Masuklah kecoa ke celana anak-anak ini biar pada bangun semua ini. Kenapa tahu Anda, saudara, kenapa dia Bapak Gembala harus doanya pagi-pagi? Nah dia tahu mana itu diberinya pagi. Mana diberinya pagi. Anda gak ngambil, mananya lumer. Terus besok datang doa, kami kekurangan. Siapa suruh? Katakan haleluya. Amin. Biar kita menyangkali diri kita. Mari lihat lagi Matius tadi. Markus tadi. Kita akan tutup ini. Di tempatmu yang kau harus bilang gini loh, Tuhan. Kalau saya dengar firman saya bilang, Tuhan tolong aku supaya aku gak gombalin engkau terus Tuhan. Di tempat duduk saya kalau saya dengar khotbah saya bilang, Tuhan tolong aku suka gombal. Aku suka janji tapi aku gak bisa penuhi. Tolong aku Roh Kudus supaya aku menghidupi yang aku nazarkan. Kadang dengar firman, aku besok mau begini. Enggak lagi. Tolong aku Roh Kudus. Tolong aku Roh Kudus. Jangan biarkan engkau berjalan di hidup ini dengan kehendakmu sendiri. Katakan amin. Anak muda, jangan gaulnya kebablasan. Percayalah, kesusahan menunggu engkau. Jangan kau pakai gini, pacarannya udah begini, udah hancur. Percayalah, gak ada kata terlambat bertobat. Gak ada kata terlambat bertobat. Gak ada kata istilah malu mau datang aku minta doain, minta diawasi. Gak ada. Gak ada. Kita nih yang sembunyi soal uang. Jangan kelamaan sembunyi begitu. Datang hadepin dirimu, ini aku. Secepat engkau datang, secepat itu engkau ditolong.
firman. Itu seringkali Tuhan mau, itu yang mengekspos kita. Itu yang mengekspos. Betapa banyak ada waktu Tuhan menangis melihat kita. Dia bilang, nak, aku udah peringati kamu, nak. Aku udah coba segala cara. Tapi keputusanmu engkau yang buat. Itu pun waktu kondisi yang mengekspos kita, Tuhan gak tinggalin kita loh. Dia setia, dia mengasihi kita. Dia bayar harganya lunas untuk kita. Sebab itu hari ini saya hanya memanggil kita semua. Ayo pilih jalan Tuhan. Sangkali nih yang di dalam ini. Sangkali nih yang bukan dari Tuhan. Dan engkau gak bisa menyangkali diri, menundukkan kehendakmu di bawah kaki Kristus. Kalau engkau tidak makan firman setiap hari. Katakan amin. Ayo tutup Alkitab.